Hi friends, this is the topic for our SBDP class today. Today we are going to study about gambar imajinatif. What is gambar imajinatif? Let's see the answer. Apa itu gambar imajinatif? Kira-kira ada bayangan apa di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat dengan cara membayangkan atau menghayalkan objek. Kamu membayangkan, you have to imagine first the object that you want to draw, what the shape, what the color, what the size. You have to imagine first. Baru kalian bikin sketsa. Itu namanya gambar imajinatif. Media apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menggambar? Media di sini adalah tempat untuk menggambar. Tempat untuk menggambar. Ada kertas, tahu-tahu ya kertas, daun, daun miss, ya, daun seperti daun pisang kalian bisa gunakan untuk media menggambar. Kemudian kain kalau kalian pernah lihat tas yang dari kain, kemudian yang ada gambarnya. Nah, kemudian kalau kalian pernah lihat batik yang kalian punya itu juga media gambar yang menggunakan kain. Kemudian papan seperti whiteboard atau papan-papan apa yang kalian punya di rumah yang bisa kalian gambari. Selanjutnya adalah alat pewarna apa yang bisa kita gunakan. Alat pewarnanya ada pensil warna, kemudian krayon, kemudian spidol warna. Selain krayon, spidol warna, pensil warna, kalian bisa pakai cat air dan cat minyak. Kemudian langkah-langkah atau step-step dalam menggambar imajinatif. The first one is bayangkan objek atau benda yang akan digambar. You have to imagine first. What is the object? What is the shape, the color, the size? And then the second one, membuat sketsa gambar. Apa itu sketsa gambar? Nanti akan Miss jabarkan apa itu sketsa gambar. Kemudian yang ketiga stepnya adalah menebalkan sketsa dan memberi warna. Tebelin sketsanya dan beri warna. Baru nanti gambar kalian jadi sebuah gambar. Nah, objek yang kita bahas pertama adalah objek. Objeknya apa saja sih Miss yang bisa kita gambar? The object is up to you. All of the thing in the world, if you want to draw, just draw then. Pikirin dulu, yang pertama itu gedung. Ini contohnya gedung. Ini adalah building, contoh building. Kamu bisa lihat gambar building seperti apa, gambar gedung seperti apa. Nanti bisa kamu bayangkan, kemudian bisa kamu gambar. Kemudian yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan di sini kamu bisa lihat warnanya hijau, ada rumahnya, ada pohon-pohonannya, ada kabut-kabutnya. Nah, ini bisa kamu bayangin dulu, baru kamu gambar di media gambar, atau di kertas, atau di kain, atau di papan, it's up to you. Next, ada objek bunga. Kemudian ada objek buah-buahan. Kemudian next adalah kita bahas tentang sketsa atau rancangan gambar berupa garis. Sketsa ini rancangan gambar berupa garis. Jadi dalam sketsa ini kita nanti menghubungkan garis-garis, ada garis lurus, garis lengkung. Mari kita cari tahu ada garis apa saja. Nah, di sini ada garis lurus. Kemudian ada garis lengkung, garis zigzag, spiral, garis gelombang. Nah, sketsa ini adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nih, menggabungkan dari garis lurus ke garis lengkung, ke garis zigzag, ke garis spiral, ke garis gelombang, sesuai dengan bentuk yang mau kalian bikin. Misalnya kalian mau bikin bulan sabit, tentunya kalian akan membutuhkan garis lengkung. Misalnya kalian mau bikin rumah, tentunya kalian akan membutuhkan garis lurus. Kalian mau bikin rumput-rumputan, kalian bisa pakai garis zigzag. Kalian mau bikin waves atau ombak, bisa pakai garis gelombang. Kalian mau bikin hal yang abstrak, candy atau permen, bisa pakai garis spiral. Kita lihat di sini contohnya. Contohnya adalah sketsa ikan ini. Yang pertama, tahap pertama hanya satu garis lengkung, atau satu garis gelombang, maaf, ini adalah garis gelombang. Kemudian tahap kedua ada dua garis gelombang. Tahap ketiga garis gelombangnya ditutup dengan garis gelombang yang lain. Tahap keempat ini sudah ada matanya, ada siripnya. Kemudian tahap kelima lebih lengkap lagi.
ada sirip di sebelah sininya. Nah, ini namanya sketsa. Dari garis yang pertamanya 1 garis, jadi 2 garis, jadi 3 garis, kemudian jadi lebih lengkap. Ini namanya sketsa. Sketsa rancangan pola ataupun pattern yang kalian bikin menggunakan pensil. Oh iya, bikin sketsa ini biasanya pakai alat tulis pensil atau boleh juga pakai pulpen. Tapi kalau pulpen susah dihapusnya, maka disarankan lebih baik menggunakan pensil. Next. Ini ada contoh untuk garis lurus. Ada huruf I, L, T, X. Jadi kalau kamu mau bikin huruf I, L, T, X, ini pasti kamu butuh garis lurus. Kemudian zigzag. Ini ada contohnya huruf N, V, W, Z. Kalau mau bikin huruf-huruf ini, kamu pasti butuh garis zigzag atau zigzag. Nah, yang selanjutnya adalah garis lengkung dan garis gelombang. Contoh untuk garis lengkung itu huruf C. Contoh untuk garis gelombang itu huruf S. Jadi kalau mau bikin huruf C, kamu butuh garis lengkung. Bikin huruf S, kamu butuh garis gelombang. Bikin angka 2 itu garis lengkung dan garis lurus. Next. Kita identify, di sini ada huruf D, letter D. Kita identify, kira-kira dia pakai garis apa? Dia pakai 2 garis, garis lurus dan garis lengkung. Ingat-ingat, garis lurus dan garis lengkung. Kemudian selanjutnya adalah huruf P. Huruf P ini juga pakai 2 garis, ada garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dan garis lengkung. Nah, dari 2 contoh ini kan pakai 2 garis. Kalau mau bikin huruf yang 1 garis, tadi udah Miss Nani contohkan. Ini huruf-huruf yang pakai 2 garis. Nah, sekarang itu tadi penjelasan Miss Nani. Tugas kalian adalah kerjakan buku pena kalian halaman 50. Ayo berlatih nomor 1. Letter E sampai E. A sampai E. Huruf A sampai E saja. Nomor 1 saja, nomor 2-nya tidak usah. Itu tadi adalah penjelasan Miss Nani tentang gambar imajinatif. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kalian bisa terima dengan baik dan mudah. Jika ada pertanyaan, silakan teks Miss Nani. Jangan lupa kirimkan tugas kalian ke nomor WhatsApp Miss Nani. Thank you, friends.